Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan kita hari ini adalah menantikan kuasa Tuhan. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Lukas 6 ayat 17-19 dan di dalam ayat 19 berkata demikian. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa dunia ini tidak membutuhkan orang-orang yang hanya pandai bicara, tetapi dunia ini membutuhkan kuasa. Kehidupan kekristenan bukan sekedar kata-kata, tetapi kehidupan kekristenan kita adalah berjalan dalam kuasa. Dapat kita sadari dan kita mengerti bahwa dunia ini penuh dengan kuasa. Salah satunya adalah kuasa yang dimiliki manusia. Artinya dengan uangnya seseorang dapat memberi pengaruh kepada orang lain. Dengan uangnya seseorang bisa mengatur segala sesuatunya sesuai dengan keinginannya. Selain kuasa manusia, ada juga kuasa kegelapan atau kuasa setan yang menguasai dunia di sekitar kita. Setan dapat menyamar sebagai malaikat terang. Karena itu kita harus berhati-hati supaya kita tidak tertipu. Bagaimana dengan hidup Kristen kita? Hidup Kristen kita adalah hidup yang berjalan dengan kuasa. Kuasa untuk menang atas dosa, kuasa untuk menang atas ikatan dunia ini. Karena itu Alkitab berkata, iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya. Nah, pertanyaannya, mengapa orang menantikan kuasa? Apa yang dapat dikerjakan oleh kuasa Allah sebenarnya? Dari ayat 18 kita dapat belajar bahwa kuasa Allah membuat kita mengerti maksud Tuhan dalam firman-Nya. Ada banyak orang sudah membaca firman Tuhan tetapi tidak mengerti, sehingga ada banyak orang merasa membaca Alkitab bukanlah sesuatu yang penting. Karena ketika membaca Alkitab mereka tidak mengerti apa yang mereka baca. Nah, hidup Kristen adalah hidup yang dipenuhi oleh kuasa untuk mengerti. Karena dengan kuasa yang Tuhan berikan dapat membuka hati dan pikiran kita untuk mengerti maksud Allah dalam firman-Nya. Dan yang kedua, dari ayat 18 juga kita bisa belajar bahwa kuasa Allah mendatangkan kesembuhan. Dunia yang penuh dengan dosa, dunia yang penuh dengan tekanan, dunia yang penuh dengan persoalan ini membuat manusia sakit. Manusia bisa sakit karena dosa. Manusia bisa sakit karena stres. Manusia bisa sakit karena kesalahan-kesalahan yang dibuatnya sendiri. Tetapi kuasa Allah dapat mendatangkan kesembuhan. Dia menghancurkan kuasa dosa. Kuasa Allah memberi ketenangan dalam hidup kita. Dia membebaskan kita dari kesalahan dan Dia menuntun kita pada kebenaran. Dia menyembuhkan penyakit kita dan Dia juga memulihkan keadaan kita. Yang ketiga, kuasa Allah membebaskan kita dari roh-roh jahat. Membebaskan kita dari roh-roh jahat yang ada di dalam pikiran kita, roh jahat yang ada di hati kita, roh jahat yang ada di sekitar kita, atau roh-roh jahat yang coba menyerang kita. Kuasa Allah dapat membebaskan kita dari semua roh jahat itu. Karena itu Alkitab berkata, lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup Kristen bukan hanya sebuah perkataan. Hidup Kristen bukan hanya mengimani bahwa suatu saat nanti kita pasti masuk ke surga. Tetapi hidup Kristen adalah hidup yang berjalan dalam kuasa. Kita mengerti maksud Tuhan melalui firman-Nya. Kita dapat mengalami mujizat kesembuhan dan kita juga dibebaskan dari segala kuasa-kuasa jahat yang ada di dalam dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang menyadarkan kami, yang mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kami perlu kuasa yang dari Tuhan, yaitu kuasa untuk kami mengerti maksud Tuhan dalam firman-Mu,
kuasa untuk mendatangkan kesembuhan, dan kuasa yang dapat membebaskan kami dari setiap roh-roh jahat, dari setiap belenggu yang mengikat hidup kami. Karena itu Tuhan, berikanlah kepada kami kuasa-Mu yang sempurna, untuk kami hidup berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan, berjalan dengan kuasa Tuhan, sehingga kami dapat mengalahkan setiap serangan-serangan dari si iblis yang ingin menjatuhkan kami, yang ingin menghancurkan kami. Kami percaya kuasa yang dari Tuhan lebih besar dari kuasa apapun yang ada di dalam dunia ini. Karena itu biarlah Tuhan, kuasa-Mu memenuhi setiap kami sepanjang hari ini, untuk kami dapat melihat mujizat Tuhan nyata dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.